Columbina hyposelenia. Ya, jika ditafsirkan dari penamaannya yakni hyposelenia, dikatakan oleh dia itu mengacu pada makna terlahir di dunia ini, atau lebih spesifik di Tivat. Nah, namun sayangnya detail paling mendasar tentang kelahirannya justru tidak pernah, atau lebih tepatnya tidak sempat dijelaskan secara gamblang. Terutama bagaimana ia terlahir, siapa yang melahirkannya, dan di mana peristiwa itu terjadi. Semuanya tidak disebutkan secara pasti dalam Archon Quest. Nah, meskipun demikian, beberapa arsip yang ditemukan di Pulau Hissi serta beberapa catatan yang beredar di antara Frostmoon Science mengarah pada satu benang merah yang sama, bahwa kelahiran Columbina berkaitan erat dengan wilayah tersebut. Nah, bahkan lebih jauh, kelahiran ini tampaknya bukanlah peristiwa yang spontan, melainkan sesuatu yang telah dipersiapkan sejak lama, sejak Frostmoon Science pertama kali menerima berkah dari Hurekutar. Nah, lalu bagaimana sebenarnya rangkaian peristiwa di baliknya? Disinilah kita perlu membahas soal Sacred Heart Project dari Hyperborea, beserta berbagai prahara yang mengiringi kelahiran daripada Columbina. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas sekarang. 月の物語。私のものとなった。Oke, jadi sekitaran 500 tahun yang lalu, di Notcry, berdasarkan arsip yang ada, muncul sebuah intrik bahwa kelahiran daripada Columbina, atau yang dikenal sebagai Kutar dari Frostmoon Science, sempat mengalami penundaan hingga 2 kali. Dan ini perlu ditekankan, ini masih berada pada ranah dugaan atau belief yang berkembang di antara catatan-catatan tersebut. Bukan sebuah fakta yang sudah dikonfirmasi secara eksplisit. Kalau teman-teman sudah menjalankan quest Pulau Hissi dan masuk ke dalam Sanctum of the Outbearer, mungkin ada yang sempat membaca sebuah draft panjang yang cukup membingungkan isinya, yang mana isinya itu berbicara tentang berbagai larangan pernikahan yang diberlakukan demi menjaga kemurnian garis keturunan suci. Sekilas, teks ini memang tidak terlihat berhubungan langsung dengan kelahiran Columbina, namun secara tidak langsung ada salah satu scene di Archon Quest Luna 3 yang berkaitan dengan draft tersebut. Scene yang saya maksud di sini adalah saat Paimon pertama kali bercengkrama dengan orang-orang Hyperborea dan menanyakan tentang nama bulan. Di momen itu, mereka menunjukkan gelagat seolah sedang menanti hadirnya bulan baru. Tapi penantian ini sebenarnya bukan sekedar simbolis, karena faktanya orang-orang Hyperborea memang menjalankan sebuah proyek yang bertujuan untuk menjaga keturunan suci, dengan keyakinan bahwa dari rahim keturunan paling murni, kelak akan lahir Dewi Bulan Baru. Dan proyek inilah yang nantinya dikenal sebagai Sacred Heart Project. Syarat dan prasyaratnya bisa teman-teman telaah sendiri nantinya, tapi intinya proyek ini dijalankan secara konsisten sejak runtuhnya Hyperborea hingga sekitaran 500 tahun yang lalu. Jadi kurang lebih sekitaran 5.500 tahun lamanya. Nah, namun bagaimana hasil akhirnya? Ya, ironisnya, Sacred Heart Project justru menelan banyak korban dalam praktiknya dan berujung pada kegagalan hingga 3 kali. Padahal secara logika, 1 kali kegagalan saja seharusnya sudah cukup untuk menutup proyek sebesar ini. Jadi pada masa sebelum Cataclysm disebutkan ada seorang maiden dengan garis keturunan yang dianggap paling suci, dan di waktu yang bersamaan hadir pula seorang outsider yang bernama Lovia, yang kemudian menjadi saudari angkatnya. Lovia sendiri tercatat sebagai Archpriestess yang terakhir dari Frostmoon Science, sebelum jabatan tersebut bergeser dan kelak dikenal sebagai Moonchanter, sebuah peran yang nantinya akan dimulai dari Ayla. Nah, sayangnya ternyata di dalam tubuh Frostmoon Science terjadi sebuah pengkhianatan yang tidak disebutkan secara mendetail, namun dalam peristiwa itu, sang keturunan paling suci dikatakan mengorbankan dirinya demi melindungi Lovia. Pelaku daripada pengkhianatan tersebut tidak dirincikan secara pasti, tapi yang penting untuk dicatat pada poin ini adalah adanya intervensi yang menggagalkan upaya kelahiran bulan baru. Ya, secara prinsip, pada titik ini seharusnya Sacred Heart Project telah berakhir karena maiden paling sucinya telah berpulang gitu. Namun Lovia justru melihat celah lain
karena saudari angkatnya tersebut ternyata memiliki seorang putri kandung. Dan dari sinilah Sacred Heart Project dipaksakan untuk terus berjalan. Dan pada satu titik, Lovia naik menjadi Arch Priestess dari Frost Moon Science. Nah, yang menariknya adalah dalam deskripsi weapon yang sama, yakni Sacrificial Staff, tersirat bahwa Lovia sejatinya tidak layak untuk memimpin Frost Moon Science. Karena faktanya ia adalah seorang outsider, tidak pernah dipilih, tidak pernah menerima berkah, dan bisa dibayangkan betapa problematisnya sebuah proyek suci yang sudah gagal justru dijalankan oleh sosok yang tidak memiliki kapabilitas maupun legitimasi spiritual untuk itu. Yang mana sejak saat itulah, Sacred Heart Project memang tampak kacau sejak awal. Dan benar saja, cara Lovia menjalankannya pun cenderung menyimpang. Putri kandung dari saudari angkatnya yang disiapkan menjadi rahim bagi kelahiran Dewi baru, itu kembali berujung pada proyek yang gagal. Alasannya sederhana, namun cukup fatal. Ia jatuh cinta pada seorang prajurit dari Snesnaya. Dan disinilah plot twistnya muncul. Dari rahimnya tidak lahir seorang Dewi Bulan yang diharapkan oleh Frost Moon Science, melainkan seorang anak laki-laki yang bernama Avrelian. Ya, jika nama itu terdengar asing bagi teman-teman, mungkin lebih banyak yang mengenalnya sebagai Reed Miller. Ya, dari titik ini, biasanya orang langsung menangkap ironi besarnya. Alih-alih melahirkan Dewi Bulan, justru lahir sosok yang kelak dihukum mati karena mendirikan organisasi kriminal terbesar yang ada di Teyvat, yakni Treasure Hoarder. Nah, pada permukaannya, kisah ini bisa aja dianggap sekedar prahara rumah tangga atau kegagalan lain daripada sebuah proyek yang ambisius namun menyimpang. Namun ada satu lapisan narasi yang menurut saya sulit diabaikan, yaitu kemungkinan adanya intervensi di titik ini. Dalam penyampaian narasi Frost Devout Delirium, pertemuan antara Ibu Reed Miller dan prajurit Snesnaya digambarkan dengan kalimat yang terasa sangat familiar, yaitu, dari mata sang prajurit, sang maiden melihat refleksi dirinya yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Narasi ini cukup familiar karena digunakan ketika Koitar menatap mata Seutervoinen untuk pertama kalinya. Yang mana kesamaan ini membuka ruang tafsir, apakah ini hanya paralel tematik atau ada intervensi yang bekerja di balik layar. Nah, setidaknya ada satu figur yang patut kita curigai memiliki kepentingan terhadap alat suci Hyperborea dan proyek yang satu ini. Khususnya katanya, dia ingin melihat sekali lagi Abyss yang pernah ia saksikan semasa di Universitas Magistrorum. Dialah Metmang Raupangi. Namun keterkaitannya dengan peristiwa ini belum cukup relevan setidaknya dari apa yang saya tangkap. Jadi, untuk pembahasan lebih jauhnya, kemungkinan besar kita simpan untuk pembahasan lain jika ada kesempatan. Nah, namun Raupangi sendiri berperan langsung dalam kegagalan proyek kedua, sekaligus menjadi pemicu dimulainya proyek ketiga. Ya, bersama Lovia, ia bekerja sama untuk menarik kembali Ibu Reed Miller ke Pulau Isi. Kemudian dalam proses tersebut, lelaki yang dicintainya tewas. Dan pada akhirnya sang maiden memilih untuk menyusulnya dengan sebilah belati. Ya, seperti yang mungkin sudah terbayang di pikiran teman-teman, dia melakukan itu. Nah, kemudian apakah Lovia menyerah? Sayangnya tidak sama sekali. Ia masih terus mencari celah agar Sacred Heart Project dapat berhasil bagaimanapun caranya. Yang mana logika yang ia gunakan pun semakin menyimpang karena dia berpikir jika keturunan paling suci sudah tidak ada, maka keturunan yang sedikit di bawahnya mungkin masih bisa dijadikan pengganti. Ya, sebuah kesalahan berpikir yang sangat-sangat fatal, namun tetap ia jalankan. Nah, lebih jauh lagi, Lovia justru menciptakan serangkaian ritual yang semakin konyol dan kejam. Pertama, ia mengangkat Ayla dan Alia sebagai Maiden of the New Moon. Lalu demi mencegah kejadian serupa dengan saudari angkatnya dan putri saudari angkatnya, ia melarang kedua saudara kembar itu untuk melakukan kontak dengan dunia luar. Kemudian, kegilaan itu tidak berhenti dari situ. Demi apa yang ia anggap sebagai peningkatan kesucian darah, Lovia melakukan ritual ekstrim dengan membantai keturunan lain dari Frost Moon Science, lalu memaksa Ayla dan Alia meminum darah perak dari mereka. Kemudian pada fase ini sebenarnya banyak kejadian ganjil yang saling bertumpuk. Mulai dari Alia yang kabur dari Pulau Isi dan akhirnya diculik oleh Reed Miller, hingga Lovia yang masih terus bertukar pikiran dengan Raupangi. Meskipun jelas, Raupangi memiliki agendanya tersendiri. Namun puncak dari seluruh rangkaian ini tampaknya terjadi pada peristiwa Cataclysm, ketika Solovey diutus oleh Snesnaya untuk mempertahankan Notcry. Lovia justru memerintahkan Ayla, Sacred Heart terakhir, untuk menghabisi Solovey dengan dalih bahwa ia adalah seseorang yang telah membunuh Alia. Padahal kenyataannya, Alia wafat karena berusaha menghalangi rencana Raupangi yang tak lain adalah
partner in crime dari Lovia itu sendiri. Pada akhirnya dikatakan Lovia tewas di tangan Ayla, dan dari peristiwa inilah terungkap fakta penting bagi Ayla bahwa ternyata darah Lovia bukanlah darah perak. Sehingga dari situ dikonfirmasi bahwa dia bukanlah keturunan Frostmoon Science dan sebenarnya tidak pantas untuk memimpin Frostmoon Science. Kemudian dengan kematian Lovia, Ayla pun gagal menjalankan peran sebagai rahim bagi kelahiran Dewi Bulan Baru, dan Sacred Hair Project kembali menemui jalan buntu dan mungkin berakhir untuk selamanya. Nah, kemudian pertanyaannya sekarang, kapan tepatnya Columbina terlahir? Nah, dari sinilah peran Ayla menjadi krusial, bukan sebagai rahim, melainkan sebagai peramal. Dalam salah satu catatan di Sanctum of the Outbearer, disebutkan bahwa Ayla mengatakan beberapa dekade setelah kematian Lovia, Dewi Bulan Baru akan terlahir di Northcry. Bahkan ditegaskan pula bahwa apapun yang terjadi pada waktu-waktu sebelumnya ternyata tidak memiliki hubungan dengan kelahiran tersebut, terlepas dari seberapa besar usaha yang dilakukan dan seberapa banyak pengorbanan yang telah dilakukan. Dengan kata lain, sejak kegagalan Sacred Hair Project pertama, seluruh rangkaian upaya setelahnya pada dasarnya sudah menemui akhir. Nah, kemudian yang juga menarik, ibu dari Reed Miller, meskipun tidak melahirkan Dewi Bulan Baru, ternyata memiliki kemampuan yang setara dengan seorang Moonchanter, yang mana ia mampu melihat masa lalu dari Hyperborea, bahkan hingga era Divine Envoys. Dan semua itu dia lakukan tanpa bantuan Moonmarrow. Lalu sebagai tambahan fun fact bagi teman-teman, Ayla ternyata tidak hanya meramalkan kelahiran Columbina. Dialah sosok yang mengukir patung Columbina di Pulau Hisi sekitaran 500 tahun yang lalu. Ya, detail ini memang kecil, tapi cukup penting karena menegaskan posisi Ayla sebagai saksi dan penanda terakhir, bukan sebagai pelaku yang menentukan arah kelahiran itu sendiri. Nah, dari seluruh prahara kelahiran Columbina ini, ada satu poin utama yang ingin saya soroti. Bagaimana jika Sacred Hair Project yang pertama itu benar-benar berhasil? Apakah Dewi Bulan Baru memang akan terlahir dari dia? Ya, pertanyaan ini krusial karena proyek pertamalah yang sejatinya menjadi kunci. Setelah kegagalan awal tersebut, arah takdir justru berubah. Karena pada proyek kedua, yang maidennya adalah Ibu Reed Miller, Ayla ternyata melihat jalur takdir yang berbeda dan menyatakan bahwa seandainya dia tetap diteruskan sebagai Maiden of the New Moon, anak yang akan dilahirkannya kelak justru akan membawa bencana yang jauh lebih besar bagi Snezhnaya itu sendiri. Nah, kalimat ini terasa mencurigakan sekaligus menarik, teman-teman. Apakah ramalan tersebut hanya diketahui oleh Ayla seorang, atau sebenarnya ada pihak lain yang juga menyadarinya dan melakukan semacam intervensi pada poin tersebut? Mengingat sekitaran 500 tahun yang lalu, Snezhnaya telah kehilangan Arkon Cryonya. Pertanyaannya akan semakin mengganggu. Bencana sebesar apalagi yang dimaksud jika bahkan kematian seorang Arkon saja masih belum dianggap sebagai batas daripada akhir bencana tersebut. Dari semesta lore ke dunia top up. Perkenalkan, World of Top Up, layanan resmi dari tim Maspur sendiri. Tenang aja, cepat, aman, dan langsung dari World of Tivat. Silahkan kunjungi wotopup.com atau bisa cek di deskripsi. Oke, mungkin sampai sini dulu aja ya teman-teman pembahasan untuk video kali ini. Ya, secara pribadi saya memang sudah cukup lama ingin membahas topik yang satu ini, terutama karena ironi yang melekat di dalamnya. Nah, narasi dan intrik semacam ini emang terasa unik, namun jujur saja saya tidak melihat peluang bahwa kisah Sacred Hair Project ini akan diangkat menjadi Archon Quest. Paling banter kemungkinan ia akan muncul sebagai World Quest, karena kita udah punya contoh yang serupa di Natlan ketika narasi dalam Obsidian Codex akhirnya diangkat sebagai penutup quest dari Himmel yang ada di Tolan. Nah, meskipun begitu, lore Sacred Hair Project ini masih menyisakan banyak ruang untuk dikembangkan ke depannya. Yang paling jelas tentu ada pada sosok Reed Miller, yang hingga kini entah mengapa belum memiliki lore yang benar-benar solid gitu. Selain itu ada pula Rotvangi atau Rotwang yang disebut-sebut rencananya pada 500 tahun lalu gagal karena pengorbanan Alia. Namun baik Ayla maupun Solovey percaya bahwa suatu hari nanti ia akan bangkit kembali dari kegelapan, lebih tepatnya daripada Abyss itu sendiri. Ya, jadi silahkan jika ada yang ingin menambahkan atau mengkoreksi apabila saya keliru dalam membaca arsip, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Selama bukan leaks atau spoiler, tentu sangat dipersilahkan. Kemudian saya ingin berterima kasih pada teman-teman membership, terutama para descender atas dukungannya. Thank you berat.
Dan buat teman-teman sekalian yang udah menonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe, atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung, serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Frizin pamit dulu. Ada setelah episode